Pemirsa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengimbau warga untuk tetap waspada terhadap cuaca ekstrim yang terjadi hingga 15 Oktober mendatang. Pasalnya kondisi cuaca ekstrim saat ini dapat memicu berbagai bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, hingga angin puting beliung. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrim seperti curah hujan dengan intensitas deras disertai dengan angin kencang dan kilat atau petir di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Jakarta. Potensi cuaca ekstrim tersebut diperkirakan berlangsung sejak 9 hingga 15 Oktober 2022. Peringatan dini cuaca ekstrim ini merupakan hasil analisis kondisi dinamika atmosfer di wilayah Indonesia yang disebabkan adanya pola belokan angin serta pelambatan kecepatan angin, gelombang atmosfer Madden-Julian Oscillation, gelombang Rossby ekuatorial, dan gelombang Kelvin yang cukup berpengaruh dalam meningkatkan peluang cuaca ekstrim ini. Kondisi cuaca ekstrim dapat memicu berbagai bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, pohon tumbang, banjir rob, gelombang tinggi, angin kencang, jalan licin, hingga puting beliung. Untuk itu BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan antisipasi dan waspada terhadap berbagai potensi bencana hidrometeorologi. Ya, untuk membahas lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Bapak Miming dari BMKG. Selamat siang Pak Miming, Assalamualaikum, apa kabar Pak? Waalaikumsalam, Mas Andrew. Sehat, Alhamdulillah. Baik, kita langsung saja berdiskusi mengenai cuaca ekstrim yang sudah kita rasakan ya saat ini karena beberapa waktu terakhir ini wilayah Jabodetabek sudah terendam oleh banjir dan sebetulnya bukan hanya di wilayah Jakarta tapi di luar Jakarta pun di daerah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur hingga Aceh juga sudah terendam oleh banjir. Kalau saya mau bertanya, pertanyaan pertama saya Pak Miming, apa sebetulnya yang menyebabkan cuaca ekstrim tahun ini begitu masif sekali di beberapa wilayah Indonesia, cukup rata begitu Pak Miming? Baik, iya. Terima kasih Mas Andrew. Jadi saat ini kita di periode bulan Oktober ya, saat ini masih bulan Oktober. Khusus untuk wilayah Jabodetabek, periodenya masih periode peralihan, yaitu di peralihan dari kemarau ke musim penghujan. Nah, musim awal penghujannya itu adalah diprediksikan antara akhir Oktober, ada bagian yang akhir Oktober, ada yang periode awal November itu sudah masuk. Nah, kemudian saat ini kami menganalisis bahwa ada dinamika atmosfer yang sangat berperan terhadap peningkatan curah hujan saat ini. Seperti kondisi La Nina memang masih lemah gitu ya, tetapi kontribusi untuk meningkatkan curah hujan masih cukup signifikan. Kemudian ada juga pada periode 2 minggu ini kita menganalisis, BMKG menganalisis bahwa ada aktivitas dinamika atmosfer lain yang berperan turut memicu dan meningkatkan curah hujan, yaitu yang kita kenal sebagai MJO, Madden-Julian Oscillation, Kelvin Wave, Rossby Wave. Nah, fenomena-fenomena dinamika atmosfer ini mengindikasikan ketika dia aktif di wilayah Indonesia, apalagi terjadi secara bersamaan, itu secara signifikan bisa meningkatkan potensi curah hujan secara tidak langsung. Nah, dia dampaknya tentu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan, kemudian secara tidak langsung dia akan meningkatkan curah hujan. Itulah yang terjadi selama 2 pekan ini. Nah, kemudian kami juga memprediksi bahwa aktivitas fenomena dinamika atmosfer ini masih cukup aktif hingga tanggal 15. Nah, sehingga kami merilis potensi cuaca ekstrim ini masih diwaspadai hingga tanggal 15. Seperti itu, Mas Andrew. Jadi di tanggal 15 kita harus mewaspadai terus akan cuaca ekstrim yang sedang kita hadapi saat ini. Namun pertanyaannya begini Pak Miming, biasanya di awal dan akhir tahun juga puncak dari bencana banjir ini sering muncul ya. Di daerah mana saja titik-titik yang kemungkinan besar akan terjadi cuaca ekstrim yang paling tinggi, Pak Miming? Baik, kalau bicara Jabodetabek, seperti yang tadi disampaikan bahwa saat ini kita sedang pancaroba. Kemudian awal November, ini sudah mulai awal musim penghujan. Nah, kemudian pada bulan Desember, Januari, Februari, ini sudah fully masuk periode musim hujan. Kemudian puncaknya kapan? Puncaknya adalah antara periode Januari, sekitaran Januari dan Februari.
Sehingga bisa dikatakan ya bahwa untuk wilayah Jabodetabek atau wilayah Jawa secara umum, antara periode akhir tahun biasanya ya, akhir tahun, awal tahun, kemudian juga Februari, ini potensi-potensi hujan akan semakin tinggi seperti itu. Karena memang sudah fully periode musim penghujan seperti itu. Nah, kemudian wilayah mana saja yang spesifik untuk periode yang jangka pendek ini untuk sepekan ke depan Jabodetabek, ini wilayah selatan yang masih harus diwaspadai. Meskipun wilayah Jakarta tengah ke utara ini untuk beberapa hari ke depan relatif cukup kondusif kondisi cuacanya. Kemudian yang perlu diwaspadai adalah di wilayah selatan, curah hujan tinggi masih cukup tinggi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa wilayah DKI Jakarta itu kan ketika terjadi banjir tidak hanya disebabkan oleh atau dipicu oleh curah hujan yang terjadi di lokasi DKI Jakarta sendiri, tapi bisa juga dari wilayah hulu di wilayah selatan. Nah, ini juga tentunya ketika kita mengidentifikasi wilayah selatan, wilayah hulu, Bogor dan sekitarnya masih cukup tinggi curah hujannya, maka kewaspadaan potensi genangan, potensi banjir di wilayah Jakarta juga tetap harus diwaspadai seperti itu. Baik, selain di Jakarta mungkin ada pemirsa juga yang menyaksikan dari luar Jawa ya, seperti di Kalimantan Tengah di Kota Waringin, kemudian di Kalimantan Barat di daerah Ketapang dan Sintang, kemudian di daerah Ponorogo, Jawa Timur ini juga banjirnya juga tinggi ya di daerah Kalimantan itu info yang saya dapat dari rekan-rekan media di lapangan sampai seleher orang dewasa, Pak Miming. Ini sebetulnya apa yang menyebabkan banjir di sana ketinggiannya cukup lumayan ya, seleher orang dewasa? Apakah memang curah hujannya intensitasnya sangat tinggi sekali atau drainase mereka di sana yang kurang baik, kurang mumpuni ketika terjadi hujan dengan intensitas lebat, Pak Miming? Iya, untuk mengidentifikasi kejadian banjir tentunya ini sangat kompleks ya, karena curah hujan yang tinggi itu menjadi salah satu ya, bisa jadi menjadi salah satu pemicu. Tapi yang penyebab kenapa bisa banjir adalah ada kondisi-kondisi lain, bisa jadi karena kondisi lingkungan atau curah hujan yang meskipun intensitasnya tidak tinggi, dia intensitas ringan hingga sedang, tetapi jadi beberapa hari atau sehingga sepekan belakang ternyata hujan terus. Ini menyebabkan kondisi lahan menjadi jenuh. Nah, ketika diberikan curah hujan yang relatif sedikit pun, maka dia akan terjadi banjir. Nah, atau juga kondisi lahan yang memang sudah tidak kondusif untuk drainase yang sudah tidak kondusif, saluran air yang sering mampet misalkan seperti itu sehingga menimbulkan genangan. Jadi kalau kita menganalisis apa penyebab banjir di suatu wilayah, ya ini kompleksitasnya cukup tinggi. Dia bisa tergantung kondisi lingkungan, kemudian faktor curah hujan juga salah satu faktor yang bisa menyebabkan. Seperti itu, Mas Andrew. Oke, jadi memang cukup kompleks ya permasalahannya, tidak bisa kita lihat dari curah hujannya saja, namun dari sisi lingkungan juga mesti harus ditinjau kembali oleh pemerintah setempat. Lalu untuk bencana hidrometeorologi ini juga bisa menyebabkan bencana-bencana yang lain juga seperti tanah longsor, kemudian ada indikasi akan muncul juga angin puting beliung. Apakah betul demikian, Pak Miming, atau sebetulnya ada bencana-bencana lain juga yang berpotensi muncul ketika cuaca ekstrim terjadi? Baik, kalau bicara terkait dengan musim, kita di bulan November hingga April ini mulai memasuki musim pertumbuhan siklon. Jadi kalau masyarakat mengenal badai siklon, nah ini ada siklon tropis. Nah, siklon tropis ini biasa muncul pada periode November hingga April di wilayah Indonesia bagian selatan. Nah, sehingga waspada terhadap potensi itu juga harus diwaspadai. Nah, kemudian dalam periode sebulan atau sepekan ke depan memang potensi cuaca ekstrim seperti puting beliung, kemudian water spot. Water spot itu adalah puting beliung yang terjadi di wilayah perairan. Kemudian dampaknya apa? Banjir, genangan, dan tanah longsor ini tetap harus diwaspadai. Seperti itu. Jadi memang ada kemungkinan berbagai bencana lain yang muncul ketika ada cuaca ekstrim ya. Baik. Lalu apa saja yang harus diwaspadai oleh warga, terutama kalau kita berbicara ibu kota di Jakarta dulu nih yang sering langganan banjir biasanya di akhir tahun ataupun awal tahun. Apa saja yang perlu diwaspadai saat terjadi cuaca ekstrim dan mitigasi awal apa yang perlu dilakukan oleh warga, Pak Miming? Iya, tentunya curah hujan yang karakteristik curah hujan yang terjadi di periode pancaroba atau di awal-awal musim hujan itu biasanya curah hujannya itu terjadi pada siang menjelang sore atau malam hari.
Nah, karakteristik ini sangat khas terjadi di curah hujan atau hujan-hujan yang terjadi di pancaroba atau di awal musim penghujan. Mhm, Dan biasanya hujan seperti ini selalu disertai dengan kilat, petir, kemudian angin kencang dan juga kemungkinan terjadinya puting beliung bisa terjadi. mhm, Nah, mengingat bahwa potensi tersebut masih cukup tinggi untuk sepekan ke depan gitu ya, hingga awal-awal November. Nah, ini juga kami menghimbau kepada masyarakat tentunya untuk selalu waspada, merapihkan kondisi-kondisi lingkungan, seperti hal-hal yang kecil misalkan ada pohon yang tinggi atau rindang kemudian dirapikan atau dipangkas untuk menghindari ketika terjadi angin kencang dia bisa roboh. mhm, Atau menghindari wilayah-wilayah yang tanahnya labil sehingga potensi longsor cukup besar di sana. Nah, ini mhm. saya kira memang tidak bisa dilakukan oleh masyarakat secara langsung ya, tetapi bisa juga berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait seperti itu. Mhm. Baik, kita harapkan diskusi kita hari ini bisa meningkatkan early warning system kepada pemirsa di rumah atau sistem peringatan dini agar bisa betul-betul waspada untuk menghadapi cuaca ekstrim saat ini. Terima kasih Pak Miming untuk informasinya. Salam sehat. Assalamualaikum Pak Miming. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andrew. Terima kasih kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan masih membahas seputar mitigasi dampak dari cuaca ekstrim bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, tetap di Halo Indonesia. Usai jeda. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Beberapa titik di ibu kota Jakarta mengalami banjir akibat cuaca ekstrim yang terjadi di awal musim penghujan ini. Lalu seperti apa mitigasi dari cuaca ekstrim ini? Untuk membahasnya kita telah terhubung langsung dengan Isnawa Aji selaku Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta. Selamat siang Pak Aji, Assalamualaikum, apa kabar Pak? Selamat siang. Waalaikumsalam Mas Hendro, selamat siang. Ya, Baik, kita langsung saja berdiskusi mengenai mitigasi dari cuaca ekstrim yang saat ini sedang kita hadapi, Pak Aji. Dan saat ini ya, sebetulnya Mas yang Hendro. terendam banjir bukan hanya wilayah DKI Jakarta ya, di Pulau Jawa pun saat ini juga mengalami hal yang sama seperti di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, kemudian di Aceh juga mengalami, bahkan di daerah Jawa Timur, Ponorogo juga mengalami hal yang sama, banjir merendam di daerah tersebut. Apa sebetulnya yang Ya, sudah diberikan dari BPBD kepada warga di sana agar mereka juga memiliki sikap yang sigap, punya kesiapsiagaan yang mantap ketika bencana banjir terjadi? ya, makasih Mas Hendro. Jadi BPBD DKI Jakarta kami punya namanya Pusdatin ya, Pusat Data dan Informasi, salah satu struktural di BPBD DKI yang terus menginformasikan berita-berita tentang kecuacaan. Sebagai contoh, berdasarkan rilis dari BMKG bahwa tanggal 9 sampai dengan 15 Oktober misalnya, Mhm, cuaca di Jakarta akan mengalami hujan dengan intensitas sedang, ringan sampai dengan berat, disertai angin kencang, disertai petir misalnya. Nah, ini kita informasikan kepada warga Jakarta. mhm, Kemudian BPBD juga menginformasikan tentang TMA, tinggi muka air. Jadi kami memantau di berbagai pintu-pintu air yang ada di DKI Jakarta seperti Angke Hulu, Sunter Hulu, Pulau Gadung, Manggarai, Katulampa, Pluit, dan lain-lain. Kita menginformasikan tinggi muka air itu tujuannya adalah agar apabila ketinggiannya mengalami siaga 2 atau siaga 1, tentunya kita harus mewaspadai wilayah-wilayah kelurahan mana yang pastinya akan terdampak banjir. Sebagai contoh, kemarin malam misalnya, itu ada siaga 1 di Katulampa. mhm. Tentunya 5 sampai dengan 6 jam, kawasan-kawasan seperti Kebun Baru, Rawajati, Bidara Cina, Kampung Melayu itu pasti akan mengalami banjir, khususnya warga di bantaran sungai. Kira-kira demikian Mas Hendro. Mhm. Jadi Jakarta ini seperti langganan ya terhadap banjir di awal ataupun akhir tahun.
Lalu apa saja Iya, sebetulnya yang perlu disiapkan masyarakat, warga kota Jakarta khususnya agar mereka memiliki kesiapsiagaan yang mantap, punya langkah mitigasi yang betul-betul dini ketika bencana banjir terjadi, mereka sudah mengerti apa yang harus mereka lakukan? iya, BPBD DKI Jakarta selalu mengedukasi warga Jakarta menghadapi situasi musim penghujan. Dari sisi pemerintah provinsi, kita juga sudah banyak melakukan berbagai hal, misalnya eh, pembuatan turap-turap di sepanjang sungai, melakukan normalisasi pengerukan terhadap kali sungai, waduk, danau yang ada di Jakarta, kemudian menempatkan ratusan pompa-pompa polder, pompa-pompa stasioner, mobile untuk melakukan penyedotan genangan. Bahkan Pemprov DKI Jakarta dengan dinas-dinas terkait membeli banyak lahan terbuka untuk dijadikan sebagai daerah-daerah resapan air. Itu dari sisi pemerintah. Nah, Mhm. bagi masyarakat tentunya kita menghimbau mereka. Pertama, apabila tidak terlalu penting untuk tidak keluar rumah dalam situasi cuaca ekstrim ini. Mhm. Kita tahu pada saat hari Selasa dan Kamis yang lalu, pada saat Jakarta mengalami hujan yang cukup ekstrim, terjadi kemacetan di mana-mana, bahkan ada yang sampai 3-4 jam baru sampai rumah. Nah, ini memang membawa dampak bagi aktivitas warga Jakarta. Nah, tentunya dalam cuaca ekstrim harus diwaspadai, apalagi daerah-daerah yang memang sering tergenang banjir terkait dengan instalasi listrik, Mhm. mengamankan surat-surat berharga, dan lain-lain. Artinya ini menjadi concern kita. Jadi Mas Indro, Mhm. pada saat air akan datang lah kira-kira gitu dari hulu, dari Bogor dan Depok, kami tim BPBD sudah mengevakuasi terutama warga-warga lanjut usia. Kita taruh di tempat pengungsian, ya kan? Bagi yang sakit kita koordinasikan dengan puskesmas. Mhm. Jadi jangan menunggu terendam banjir, tetapi sebelum kejadiannya kita sudah melakukan langkah antisipasi. Di luar itu kami juga sudah menurunkan perahu karet, ya, peralatan-peralatan. Kami juga sudah melakukan pelatihan-pelatihan gladi-gladi bencana, khususnya daerah-daerah rawan bencana dan lain-lain. Kira-kira Mhm. demikian, Mas. Oke, jadi berbagai solusi sudah disiapkan untuk mengantisipasi jika bencana banjir besar nanti terjadi ya. Lalu tadi Betul, disebutkan Pak Aji juga bahwa resapan air juga sudah mulai ditingkatkan ya, karena RTH kita di Jakarta betul. ini sangat minim sekali, target kita 30%, Ya, tapi sekarang ini 30%. baru mencapai 10% ya Pak Aji. Apa sebetulnya yang membuat Ya, kita dua sangat belasan sulit. persen lah. Ya, sekitar 10 sampai 12% ya Ya, untuk target kita yang cukup tinggi, gapnya agak ya. lebar ini 30% target kita. Kita saat ini posisi masih di 12%. Apa sebetulnya yang membuat kita ini sulit sekali untuk meluaskan RTH atau ruang terbuka hijau kita? Padahal ini menjadi salah satu solusi juga untuk mengantisipasi bencana banjir ya, untuk resapan air sekaligus Iya. ini bisa menjadi solusi juga untuk mengurangi polusi di DKI Jakarta. Iya, jadi gini Mas Hendro, secara umum DKI Jakarta itu mengalami permasalahan dalam pengadaan lahan itu berkaitan dengan status tanahnya. Mhm. Terkadang pada saat kita ingin mengeksekusi membeli tanah tersebut, tentunya kan kita harus melakukan penelitian dulu. Terkadang masih ada sengketa, ya kan, masih ada tanah-tanah yang masih belum clean and clear, sehingga pada saat si ahli waris ingin menjual ke Pemprov DKI Jakarta, tentunya kan kami punya tim yang harus meneliti clean and clear-nya tanah tersebut, ya. Terkadang masih ada sengketa ataupun permasalahan-permasalahan di belakangnya. Mhm. Kemudian juga Jakarta semakin tumbuh dan berkembang. Ini tentunya lahan yang ada semakin sedikit, ya. Sudah banyak digunakan untuk gedung-gedung, perkantoran dan lain-lain. Yang terjadi akhirnya Pemprov DKI Jakarta melayani untuk menjual tanah yang membeli tanah yang di kisaran 2.000, 3.000 meter. Jadi tidak bisa membeli dalam luasan yang sangat besar sampai 1 hektar, 2 hektar karena sudah sangat sulit menemukan lahan-lahan yang di atas 1-2 hektar. Kalaupun ada, tadi saya sampaikan, mungkin masih ada persoalan-persoalan hukum ataupun ada sengketa-sengketa yang belum selesai. Kira-kira demikian, Mas. Mhm.
Jadi memang cukup kompleks ya untuk meluaskan lagi RTH kita. Lalu untuk Ya, betul. masih membahas mengenai mengantisipasi bencana banjir besar jika cuaca ekstrim ini betul-betul panjang sampai awal tahun depan. Apa sebetulnya yang harus dilakukan Ya, juga dengan Pemprov atau pemerintah daerah di luar Jakarta, misalkan wilayah penyangga Jakarta, Bodetabek, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, apakah perlu juga mhm, melakukan normalisasi kali atau waduk sehingga hilirisasi air betul-betul bisa one line, bisa satu arah dibuang semua ke laut atau seperti apa? iya. Jadi gini Mas Andrew, tentunya kan Jakarta tidak berdiri sendiri ya. Mhm, Kita istilahnya berdampingan dengan daerah-daerah sekitar kita, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok gitu kan. Eee, ada program Pemprov DKI Jakarta yang dilakukan di Bogor misalnya, membebaskan, ada 2 waduk di kawasan Bogor, itu di kawasan hulu. Dengan harapan hujan deras yang terjadi, itu akan tertampung di waduk yang ada di Bogor. Tidak mesti harus semuanya terkirim masuk ke wilayah Jakarta, itu salah satu contoh. Yang kedua, mungkin keberadaan peran dari Kementerian PUPR juga sangat mendukung apabila daerah-daerah sekitar Jakarta juga dilakukan normalisasi kali dan sungai, ya sehingga mhm, daya tampung debit air itu bisa tertangani, tidak harus menimpa masuk ke wilayah Jakarta. Kita mhm, menyadari tidak hanya Jakarta yang banjir, terkadang kawasan perbatasan Jakarta seperti Ciledug misalnya yang ada di Tangsel, kawasan-kawasan yang ada di Bekasi itu juga mengalami hal yang sama pada saat cuaca ekstrim. Tentunya sudah menjadi tanggung jawab tugas pemerintah mhm, provinsi, kabupaten dan kota untuk bersama-sama melakukan langkah bersama dalam pengurangan risiko banjir ini. Karena bukan hanya sekedar tergenang, ternyata banjir juga menyisakan persoalan ekonomi yang cukup besar. mhm, Terjadi kemacetan di mana-mana, pemborosan bahan bakar akibat kemacetan yang berjam-jam, aktivitas ekonomi warga yang terganggu, ya itu semuanya mempunyai nilai ekonomi kerugian yang sangat besar, dampak dari suatu bencana, salah satunya adalah banjir. mhm. Jadi memang bencana banjir ini memberikan berbagai dampak ya, mulai dari ekonomi, kemudian Ya, sosial, hingga ke pasti. kesehatan mental ya, karena berjam-jam di tengah kemacetan itu akan sangat menguras energi sekali bagi orang yang Iya, terkena kemacetan di jalan. Baik, kalau ini kita sekedar sekedar informasi Mas Hendro, saya mhm, di Balikpapan ini kan sedang pembahasan masalah kebencanaan. ya, Tadi BNPB menginformasikan bahwa kerugian bencana di Indonesia itu dalam satu tahun mencapai kisaran angka 10 billion dolar atau sekitar 200-an triliun ya. mhm, Gunung meletus, banjir, gempa dan lain-lain itu semuanya tentunya sangat merugikan suatu negara ataupun daerah apabila kejadian suatu bencana, kira-kira demikian. mhm. Baik, nah untuk mencegah agar tidak terjadi terus-menerus bencana banjir di ibu kota Jakarta terutama, apa sebetulnya yang perlu dilakukan tidak hanya dari sisi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, menjaga lingkungan, dan lain sebagainya, namun dari sisi pemerintah pun juga harus memiliki roadmap yang baik ya, terutama dalam pembangunan Ya, tata kota, drainase, waduk, dan lain-lain. Seperti apa sebetulnya strategi konkret, strategi yang betul-betul bisa tepat untuk menyelesaikan permasalahan banjir di ibu kota yang sepertinya sangat sulit sekali untuk diselesaikan, Pak Haji? jadi gini Mas Andrew, kita mengenal ada namanya pentahelix ya. Mhm, Pentahelix itu semacam stakeholders yang berkaitan langsung atau tidak langsung terhadap suatu bencana. Ada yang namanya dari sosial media, dari media massa. Media massa ini juga penting untuk ikut mengedukasi masyarakat tentang kepedulian terhadap bencana. Kemudian ada dari dunia usaha. Ya, kenapa dunia usaha sangat penting? Karena mereka tuh punya peran juga untuk menggerakkan roda ekonomi, karena apabila terjadi bencana akan berpengaruh terhadap eee, kegiatan usaha. Kemudian ada unsur government atau pemerintah, kemudian ada unsur dari dunia pendidikan dan lain-lain. Jadi semua itu berpengaruh besar terhadap kelangsungan penanganan kebencanaan yang ada di suatu wilayah. Kira-kira demikian. mhm. Baik,
Kita harapkan diskusi kita hari ini bisa memberikan pencerahan kepada seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya warga ya, untuk menjaga lingkungan, kemudian Ya, untuk mengurus juga bagaimana ia tinggal, terutama yang di dekat oleh bantaran kali. Namun juga dari sisi pemerintah harus memiliki roadmap atau strategi jitu, langkah yang tepat agar pembangunan kota di Jakarta ini juga bisa mencegah berbagai bencana seperti banjir saat cuaca ekstrim seperti saat ini terjadi. Terima kasih Pak Aji telah siap bergabung Mas bersama Hendro, kami di terima kasih. Halo Indonesia. Salam sehat Pak Aji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa, Federasi Aerosport Indonesia Sumatera Utara menyelenggarakan seleksi atlet drone untuk mengikuti PON 2024 di Aceh. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap di Halo Indonesia.